Terakhir dari fraksi Partai Demokrat Bapak Haji Muhammad Kolot Nasution. Hah? Lokot pimpinan. Lokot. Hah? Lokot. Minta maaf, mata saya yang rusak. Haji Muhammad Lokot Nasution. Baik. Terima kasih pimpinan. Pendapat mini fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 disampaikan oleh Muhammad Lokot Nasution. Nomor anggota A537. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Banggar, Ibu Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran, serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Memasuki tahun 2024, landscape ekonomi global terus diliputi ketidakpastian yang mendalam. Eskalasi konflik di Asia dan Timur Tengah dikombinasikan dengan perlambatan struktur ekonomi dan anomali percepatan teknologi global telah memperburuk fragmentasi dunia dan meningkatkan risiko stagflasi di banyak negara. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pun kembali memanas, memicu babak baru proteksionisme yang berdampak pada melambatnya arus investasi lintas negara. Gangguan rantai pasok, lonjakan harga pangan, dan fluktuasi energi menambah tekanan pada stabilitas ekonomi global. Dalam konteks tersebut, capaian Indonesia pada penghujung 2024 patut diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5,05%, didukung oleh konsumsi domestik yang resilient dan investasi sektor primer yang membaik, meskipun belum mencapai target APBN sebesar 5,2%. Pemerintah dinilai berhasil menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan makroekonomi melalui pendekatan kehati-hatian yang konsisten. Sinergi antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang prudent dari Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi pada level 1,57% di 2024 di bawah target APBN sebesar 2,8%. Pengelolaan fiskal juga menunjukkan disiplin tercermin dari defisit APBN yang hanya 2,29%. Terhadap PDB lebih rendah dan dari target 2,84%. Keberhasilan ini memberi ruang bagi kebijakan fiskal ekspansif yang lebih terarah pada tahun anggaran 2025 dan 2026, terutama untuk mendukung sektor produktif dan kelompok rentan. Namun demikian, pemulihan fiskal ini harus dibaca secara kritis. Penghematan belanja yang dilakukan pada akhir tahun 2024 meski menjaga defisit tetap terkendali, tetap menyisakan pertanyaan soal efektivitas realisasi anggaran terhadap output pembangunan. Ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah ke depan agar perencanaan anggaran tidak hanya disiplin secara nominal, tetapi juga berkualitas dari sisi manfaat ekonomi dan sosialnya. Saudara pimpinan, para anggota Banggar serta hadirin yang kami muliakan, setelah membahas laporan realisasi APBN tahun anggaran 2024 secara cermat dan seksama, fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan kritis sebagai berikut. Pertama, pemberian opini WTP oleh BPK atas LKPP 2024 memang patut diapresiasi sebagai bentuk akuntabilitas dasar. Namun tidak dapat menutupi fakta bahwa masih terdapat 14 temuan signifikan yang menunjukkan lemahnya tata kelola dan kepatuhan fiskal. Salah satu temuan krusial adalah lemahnya pengendalian atas belanja dibayar di muka serta aset tetap tanah yang belum tersertifikasi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan dan moral hazard dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu, kami mengimbau agar reformasi atas sistem internal control, termasuk penetapan digital audit trail antara kementerian dan lembaga bisa dilakukan secara real time. Berdasarkan data World Bank 2024, efisiensi belanja pemerintah Indonesia hanya mencapai skor 0,64. Jauh tertinggal dibanding Vietnam yang sudah mencapai 0,75. Ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum optimal dalam menghasilkan outcome pembangunan yang berkualitas. 2. Mengenai tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi makro mulai dari nilai tukar ICP dan lifting minyak migas dalam APBN 2024, kami fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum teratasi.
terutama ketergantungan terhadap komoditas tertentu dan lambatnya industrialisasi. Ketiga, mengenai capaian indeks pembangunan manusia, perlu diakui bahwa memang angka tersebut telah sesuai target nasional, namun posisi Indonesia masih berada di peringkat 112 dunia, menunjukkan bahwa kualitas SDM kita belum kompetitif secara global. Ketimpangan pendapatan yang stagnan di antara 0,379 serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi di 9,36% per Maret 2024 menegaskan belum efektifnya intervensi sosial secara menyeluruh. Keempat, defisit dan kualitas pembiayaan. Kami mencermati realisasi defisit APBN 2024 sebesar 509,2 triliun atau 94,1% dari target, menunjukkan pengelolaan fiskal yang relatif terkendali. Namun pembiayaan yang melebihi defisit hingga mencapai 554,9 triliun rupiah justru menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan dana publik. Munculnya silpa sebesar 45,7 triliun rupiah menandakan bahwa perencanaan fiskal dan manajemen arus kas pemerintah masih belum presisi dan perlu diperbaiki. Kelima, mengenai rasio perpajakan Indonesia yang stagnan di kisaran 10,2% dari PDB pada 2024, menandakan lemahnya kapasitas fiskal negara, jauh tertinggal dari standar minimal 15% untuk negara berkembang menurut IMF. Keenam, mengenai realisasi belanja negara sebesar 3.350,2 triliun atau 100,75% dari pagu, memang menunjukkan komitmen penyerapan anggaran, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Ketujuh, memperhatikan kelemahan pengelolaan proyek strategis yang belum memiliki skema pembiayaan definitif pasca pelaksanaan, menunjukkan masih lemahnya perencanaan fiskal dan governance aset negara. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan APBN tahun 2024, fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBN 2025. Adapun rekomendasi utama yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kondisi bauran kebijakan fiskal yang ada di 2024 dan 2025, maka pemerintah perlu memastikan bahwa bauran kebijakan fiskal tahun 2025 dan 2026 secara tegas diarahkan untuk memperkuat investasi produktif, memperluas penciptaan lapangan kerja formal, serta mengkonsolidasi sektor manufaktur, industri, pengolahan, UMKM dan ekonomi digital sebagai motor utama pertumbuhan. Kedua, fraksi Partai Demokrat mengapresiasi realisasi pendapatan negara tahun 2024 memang melampaui target. Namun, penurunan tax ratio dari 10,31% menjadi 10,08% mencerminkan stagnasi struktural dalam kapasitas fiskal nasional. Padahal standar minimal tax ratio bagi negara berkembang menurut IMF adalah 15% dari PDB. Ini menjadi sinyal bahwa agenda reformasi perpajakan belum berjalan optimal, khususnya dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Oleh sebab itu, fraksi Partai Demokrat mendorong agar pemerintah mempercepat reformasi perpajakan melalui digitalisasi sistem, integrasi data lintas sektor, dan penegakan hukum yang adil. Ketiga, fraksi Partai Demokrat menekankan agar arah kebijakan penerimaan ke depan perlu bergeser dari sekedar pencapaian nominal ke tata kelola yang kredibel, berkeadilan, berkelanjutan, agar tata ruang fiskal jangka menengah tetap terjaga. Keempat, fraksi Partai Demokrat menekankan pengelolaan defisit atau perlu dilakukan dengan menjaga kredibilitas fiskal, hindari kontraksi anggaran yang kontraproduktif. Defisit anggaran tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,29% terhadap PDB lebih rendah dari target APBN sebesar 2,84%, memang mencerminkan kehati-hatian fiskal pemerintah. Kelima, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme monitoring belanja berbasis kinerja serta menindaklanjuti seluruh temuan BBK sebagai landasan koreksi anggaran 2025 dan perencanaan APBN 2026. Saudara pimpinan, para anggota Banggar serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan catatan kritis dan rekomendasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 ini untuk disahkan sesuai peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Demokrat akan terus menegaskan komitmennya dalam mendorong dan mengawal setiap kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harapan rakyat,
Perjuangan Demokrat, lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, nomor anggota A561 ditandatangani, Sekretaris Insinyur Haji Marwan C. Hasan, nomor anggota A546 ditandatangani. Kan lewat 1 menit.